Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang tanaman pembawa rizki dan kekayaan menurut Islam. Simak video ini hingga akhir agar Anda tidak salah paham. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang menjadi kaya, asalkan kekayaan itu diperoleh dengan cara halal. Al-Quran menyebut beberapa tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Para peneliti membenarkan apa yang disebut dalam kitab suci tersebut. Lantaran manfaat yang besar terhadap kehidupan manusia, maka komoditas yang disebut di dalam Al-Quran tersebut banyak diperjualbelikan. Tak sedikit mereka yang membudidayakan tanaman untuk menjadi kaya raya. Begitu juga mereka yang memperdagangkan komoditas tersebut. Petani kaya, pedagang pun kaya. Berikut ini adalah 9 jenis tanaman pertanian dan perkebunan yang disebut dalam Al-Quran dan pada saat ini menjadikan mereka yang menekuni bisnis ini menjadi kaya raya. 1. Buah kurma. Buah kurma diyakini sebagai makanan ideal yang mencukupi nutrisi bagi tubuh. Apabila rutin mengkonsumsi buah kurma setiap hari, mampu mencegah berbagai macam penyakit. Tumbuhan kurma telah dijelaskan dalam Al-Quran. Proses tumbuhnya kurma disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 99. Kemudian kebun-kebun kurma dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Buah kurma yang dapat dimanfaatkan untuk obat, makanan, minuman juga disebutkan dalam Al-Quran An-Nahl ayat 67. Sains modern menegaskan kebenaran informasi yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis terkait tumbuhan kurma, diantaranya memudahkan proses melahirkan bagi ibu hamil, menyehatkan jantung, pembuluh darah, membantu pertumbuhan gigi dan tulang, mengurangi kerontokan rambut, dan mencegah sembelit. 2. Buah tin. Tanaman ini merupakan tanaman istimewa yang disebutkan khusus dalam Al-Quran, yang berbunyi, demi buah tin dan buah zaitun. Quran Surat At-Tin ayat 1, yang ayatnya, Wat-tini wa zaitun. Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan, keutamaan surat ini semuanya mengatakan Imam Malik dan para pengarang Kutubus Sittah dari Bara bin Azib berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya di salah satu rakaat membaca surat At-Tin, dan tidak ada yang pernah mendengar suara paling indah dari bacaan beliau selain dari itu. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan, Allah bersumpah demi pohon tin dan zaitun, karena keduanya diberkahi, jenis buah yang pertama dimakan oleh manusia dan jenis buah yang kedua mereka makan dan mereka peras untuk diambil minyaknya, ujar Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi dalam tafsirnya An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan, Allah memulai ayat ini dengan sumpah dan buah tin juga buah zaitun, dan keduanya adalah pohon yang diberkahi, bermanfaat, dan terkenal di negeri Syam yang penuh keberkahan. Tin, dalam bahasa Latin Ficus carica, merupakan tanaman yang populer di dunia Islam karena manfaatnya bagi kesehatan sangatlah banyak. Buah ini termasuk memiliki nilai jual yang tinggi. 3. Zaitun. Selain tin, zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Manfaat zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi,
karena berabad-abad telah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini. Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar, baik harga, bibit, buah, hingga olahannya memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, kurma juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber ketahanan pangan, baik karena nilai ekonominya yang tinggi maupun kurma sebagai sumber multipangan yang bergizi tinggi dalam ketahanan pangan. 4. Anggur. Buah anggur disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Salah satunya adalah di surat An-Nahl ayat 11. Dia menemukan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Hisham Talbah dalam karyanya bertajuk Al-Ijaz Al-Ilmi fi Quran wa Al-Sunnah, Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis, menyebutkan anggur merupakan salah satu tanaman yang dikenal umat manusia sejak lama. Menurut Tiba, anggur sudah dikenal sejak masa Nabi Nuh alaihi salam. Anggur juga telah diketahui oleh orang-orang kuno sebagai tanaman berkhasiat tinggi dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Kesimpulannya, anggur adalah salah satu buah yang paling banyak manfaatnya, tutur Tahiba. Anggur hijau maupun merah memiliki khasiat yang sama. Keduanya bisa dimanfaatkan untuk menjadi buah, makanan, minuman, maupun sebagai obat. Ibnu Qayyim mengatakan sebagai obat, anggur memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Talbah mengungkapkan, anggur diyakini bisa mengobati batuk, memurnikan darah, membersihkan usus, pencernaan, bahkan bermanfaat untuk orang-orang yang terkena penyakit lambu. Tak hanya itu, anggur juga bisa dimanfaatkan bagi siapa saja yang hendak melakukan diet atau mengatur pola makanan. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah anggur memiliki peminat yang banyak. Jenis buah anggur pun juga banyak. 5. Bawang merah dan bawang putih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakannya, bawang merah dan bawang putih, maka hendaknya ia menyempurnakan proses memasaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Aisyah berkata, makanan terakhir yang disantap Rasulullah mengandung bawang merah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dr. Nadia Tayyarah dalam buku yang berjudul Buku Pintar Sains dalam Al-Quran menyebutkan di beberapa belahan dunia dan fase sejarah, bawang merah dikenal memiliki keistimewaan sebagai obat. Para Fir'aun Mesir kuno sangat memperhatikan pentingnya bawang merah. Mereka mengandalkannya sebagai bahan masakan, menjadi sebutan dalam sumpah mereka, bahkan nyaris saja mengutuskannya. Para tabib Mesir kuno juga kerap meresepkan bawang merah sebagai obat untuk memperlancar air seni, memperbaiki gizi, dan nafsu makan. Bahkan, dalam bahasa Mesir kuno, kata tempat ibadah dikaitkan dengan bawang dan berderivasi menjadi kata basal atau bawang merah dalam bahasa Arab. 6. Buah pisang. Al-Quran menyebut pisang sebagai buah surga. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon-pohon pisang bersusun-susun buahnya. Lahan yang terbentang luas dan air yang berlimpah membuat pohon selalu berbuah.
tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 28-33. Menurut penelitian, pisang mengandung kadar vitamin A, B1, C, lemak, mineral, kalium, klorid, natrium, magnesium, fosfor, karbohidrat, dextrose, air, sukrosa, levulose, zat putih telur, dan zat tepung. Pisang kaya vitamin B6. Buah ini dapat memancing reaksi-reaksi unsur kimia dari protein dan asam amino. Unsur kimiawi ini meningkatkan produksi sel darah merah, mencegah keseimbangan tubuh, membantu produksi energi. Pisang dapat menyembuhkan anemia. Di samping menolong menyembuhkan banyak penyakit, pisang sangat dianjurkan untuk penyembuhan demam, gangguan sistem kerja pencernaan, kejang-kejang, dan terkilir. Pisang juga menurunkan tekanan darah. 7. Buah delima disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk sebagai salah satu buah yang terdapat di surga kelak. Setidaknya ada 3 ayat yang dalam Al-Quran yang membahas buah ini, antara lain di surat Al-An'am ayat 99, ayat 141, dan surat Ar-Rahman ayat 68. Rasulullah juga menyebutkan buah ini di beberapa hadisnya. Tidak ada buah delima yang tidak memiliki biji dari salah satu buah delima dari taman atau jannah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasulullah juga mengatakan, delima dan kulitnya memperkuat pencernaan atau perut. Abu Nuaim Al-Jauzi. Para ilmuwan menemukan bahwa sebuah molekul dalam buah delima yang diubah oleh mikroba dalam usus memungkinkan sel-sel otot untuk melindungi diri mereka sendiri dari salah satu penyebab utama penuaan. Demikianlah beberapa tanaman pembawa rizki atau kekayaan dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Wa akhirun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.